Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur pagi ini kita boleh mengawali hari dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus agar pada saat membaca dan merenungkan firman Tuhan, Roh-Nya yang kudus memampukan kita agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala berkat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami untuk menikmati hari yang baru yang Engkau berikan. Pagi ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tundukkan hati kami ya Tuhan, agar kami memahami apa yang Engkau firmankan, sehingga dapat menjadi kekuatan bagi kami dalam menapaki hari-hari kami. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, untuk terus-menerus berbuat baik. Walaupun dalam berbuat baik seringkali kami menderita, namun kiranya firman-Mu menguatkan kami dengan tindakan nyata kami dalam perbuatan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami sungguh rindu mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi hari ini, menderita karena berbuat baik. Bacaan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada kisah tentang seorang perwira militer yang terpercaya di suatu negara. Sebut saja namanya George. Ia naik pangkat di angkatan bersenjata negaranya sampai ke tingkat kolonel dalam tugas khusus. Dengan pangkat ini datanglah kesempatan, baik itu yang baik maupun juga yang buruk. Ketika George ditempatkan di sebuah wilayah yang diguncang oleh perdagangan narkoba, ia berniat menegakkan keadilan di wilayah yang bermasalah ini. Ia dan pasukannya mulai menangkap para penjahat untuk melindungi masyarakat. Beberapa atasannya yang korup dan mendapat suap dari para bandar narkoba memerintahkannya untuk tutup mata agar mereka dapat mengedarkan obat-obat terlarang itu. Berulang kali ia menolak melakukannya. Sampai pada akhirnya ia ditahan dan dipenjara selama 8 tahun karena melakukan kebaikan. Sayangnya kita hidup di dunia di mana kadangkala berbuat baik justru mengakibatkan penderitaan. Hal ini nyata bagi George. Upah atas jasanya melayani rakyat adalah dipenjarakan dengan tidak adil. Kita mungkin sering mendengar cerita tentang orang yang baik, jujur, benar justru mengalami penderitaan. Bahkan mungkin kita melihat dengan mata kepala sendiri, sungguh itu merupakan sesuatu hal yang sangat ironis dan sangat memprihatinkan. Saudara, Rasul Petrus rupanya memiliki pengalaman yang kurang lebih sama dengan George. Pemimpin para rasul itu dipenjara karena melakukan kebaikan. Menyikapi realita yang demikian, Rasul Petrus memiliki cara pandang yang menarik. Dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, mulai bulan misi pada tahun 2023 ini, marilah kita berusaha untuk dapat tetap berbuat baik walaupun menderita. Walaupun hal ini tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melakukannya. Saudara, tetaplah berbuat baik walau menderita. Karena itulah yang dikehendaki Allah untuk kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini firman-Mu kembali meneguhkan hati kami, bagaimana kehadiran kami seharusnya di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang menyatakan kebenaran, tidak jarang kami mendapat penolakan. Kabar baik yang ingin kami sampaikan, justru kami ditolak. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan hal itu membuat langkah kami terhenti. Namun biarlah
Melalui pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, kami semakin dikuatkan dan kami dimampukan untuk dapat terus menghadirkan kasih dan kebaikan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Walau ada begitu banyak tantangan yang menghadang kami, kuatkan iman percaya kami di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, pada pagi hari ini kami juga berdoa menyerahkan perjalanan kehidupan kami yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memberkati apa yang tangan kami kerjakan ini. Tuhan sertai juga kemana langkah kami berjalan. Kami percaya kami berada di dalam tuntunan dan pimpinan Roh-Mu. Terima kasih Bapa, berikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak yang terkasih, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk tetap menyatakan kasih dan kebaikan meski penuh dengan penderitaan. God bless you.